Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan BPKRI, yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional BPKRI, yang terhormat pengurus Masjid Baitul Hasib BPKRI, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Baitul Hasib yang dimuliakan Allah. Mengawali kaji kita pada siang hari ini, seperti biasa, marilah kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu siang ini, beserta keluarga Bapak dan Ibu di rumah, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, keberhasilan dalam menjalankan tugas. Diberikan oleh Allah kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Baitul Hasib dan juga keluarga besar BPK yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik, wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin, wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa awladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Masjid Baitul Hasib BPKRI min afatid dunya wal akhirah, wa la taslub waqtan naza' imanana, wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama keluarga besar Baitul Hasib BPKRI. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la syifaa illa syifauka ya Allah, syifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Baitul Hasib yang kita hormati. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang di tengah kesibukan yang begitu padat tetap menyediakan waktu untuk hadir di Masjid Baitul Hasib. Saya berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu yang hadir di majelis ini beserta keluarga di rumah, Allah masukkan ke dalam surganya. Diberikan badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, ibadah yang giat, prestasi kerja yang gemilang, keluarga yang sakinah, bisa husnul khotimah. Siang ini kita akan melanjutkan kajian-kajian kita tentang adab. Adab kepada sesama muslim. Jadi bagaimana kita menyikapi sesama muslim. Baik dia satu nasab, satu bangsa, bahkan berlainan bangsa dan warna kulit, mana bahasanya. Selama dia muslim, dia saudara kita. Kata Rasulullah, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain. Karenanya, kepada kita diminta untuk mau menyikapi sang muslim dengan adab yang baik. Seperti apa adabnya, kita akan bahas siang ini. Kajiannya tentu berdasarkan Quran, karena sumber kajian yang paling tinggi validitasnya Quran. Juga kita lihat bagaimana muslim itu beragam-ragam. Ya. Jumlahnya banyak, kalau sekarang kita hitung menurut data yang kita peroleh,
Dari 8 miliar penduduk dunia, 2 miliar adalah muslim. Jadi adab kepada muslim berarti adab kepada lebih kurang 2 miliar penduduk dunia. Bagaimana menyikapinya? Bapak Ibu dimuliakan Allah, seorang muslim percaya akan hak-hak dan adab yang harus dilakukan terhadap saudaranya sesama muslim. Karena kita saudara, maka adab mesti kita bangun. Oleh karena itu, menunaikan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya, berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban hak muslim itu adalah ibadah. Jadi kalau kita menyikapi sama-sama muslim dengan keyakinan ini adalah ibadah kepada Allah, juga dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, maka seluruh aktivitas kita tidak sia-sia. Jadi motifnya adalah ibadah. Kenapa kok ibadah? Karena ada perintahnya di Quran. Karena ada landasan di dalam hadis Nabi. Kenapa takarrub? Makin baik kita menyikapi sama muslim, makin dekat kita dengan Allah. Kita lihat lagi. Sebab hak-hak dan adab tersebut telah diwajibkan Allah pada orang Islam agar dilaksanakan. Atas dasar itulah, maka kita tidak disangsikan lagi. Melakukannya adalah bentuk ketaatan pada Allah. Jadi karena ada sumbernya di Quran, menyikapi seorang muslim lain di antara kita, itu ibadah. Terdapat sejumlah adab. Kayak apa adabnya? Seperti apa perilakunya? Kalau kita menyikapi sesama muslim, apa yang mesti kita bangun? Hubungan apa yang mesti kita kembangkan kalau kita bertemu dengan seorang muslim? Di lingkungan tempat kita bekerja, di lingkungan masyarakat di mana kita berada, bahkan di kawasan global. Kita lihat sekarang, para ahli ilmu akhlak mengatakan di antara sekian adab yang bagus dikembangkan adalah mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim. Salam adalah kalimat yang mengandung doa, atau dalam bahasa Arab disebut al-jumlah ad-du'aiyah. Jadi kalau kita mengucapkan salam, kita mendoakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, kasih sayang dan berkahnya kepada Anda semua. Kita mendoakan. Nah, ada 3 yang kita doakan. Selamat, rahmat, dan berkah. Semua orang butuh 3 ini. Siapapun orangnya, dimanapun tinggalnya, pasti butuh selamat. Karenanya kita mendoakan orang supaya selamat adalah sesuatu yang dibutuhkan. Orang juga di samping selamat butuh kasih sayang. Hidup rukun, hidup saling menghormati, itu rahmat. Dan juga pengen berkah. Berkah itu mazid minal khair. Kebaikan yang kita lakukan punya nilai tambah yang begitu besar. Jadi 3 hal ini dibutuhkan oleh setiap muslim. Karenanya kalau kita ketemu dengan muslim yang lain dimanapun, maka sikap yang paling beradab adalah mengucapkan salam. Pertanyaannya mungkin muncul, mana dalilnya? Kok mesti mengucapkan salam? Jawabannya surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyitum bitahiyyatin, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan berupa salam, katanya, fahayyu, jawablah, balaslah penghormatan itu bi ahsani minha, dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang ketemu bapak bilang assalamualaikum, bapak jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lebihnya. Dia cuma bilang selamat buat Anda. Kita jawabnya semoga keselamatan, rahmat dan berkah buat Anda diberikan pada Allah, dari Allah. Biasana minha. Kalau tidak sempat, tidak bisa memberi yang terbaik, yang lebih bagus dibandingkan yang diucapkan, rudduha, ucapkanlah seperti yang diucapkan. Minimal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sama, seri. Itu aja udah bagus. Yang bagus, kita mesti ada lebihnya, ada ihsannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Hasib. Dari kata hasib ini muncul nama Baitul Hasib. Jadi hasib itu nama Allah, Al-Hasib, yang selalu menghitung, dan menghitung. Yang selalu menghitung Allah. Seluruh amal kita dihitung Allah. Dari yang keadaan sadar maupun tidak sadar dihitung. Seluruhnya dalam rekodnya Allah. Karenanya, sekecil apapun ucapan salam yang kita lakukan dan menjawab salam orang, itu ada balasannya. Ada rewardnya dari Allah. Ada pahalanya dari Allah. Karenanya, mengucapkan salam kepada orang muslim bukan hal yang sia-sia. Tapi sesuatu yang ibadah. Sesuatu yang terpuji, mendoakan orang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika kita menyampaikan salam atau tahiyah, itu ada adabnya. Lafaz yang diucapkan oleh salah seorang ketika bertemu dengan orang lain yang mengandung doa. Adabnya gimana? Termasuk adab ketika kita mengucapkan salam, menampilkan wajah yang berseri-seri. Assalamualaikum, wajahnya berseri. Tahiyat yang paling tinggi, penghormatan paling disebut dalam syariat. Ucapan salam dilakukan ketika memulai dan menjawab salam orang. Saya disebut etis kalau saya ketika memulai ucapan pemberitaan kajian ini mengucapkan salam. Apa adabnya? Rasulullah mengajarkan, kalau kita sedang berjalan, ketemu dengan orang sedang diam, sedang duduk, maka yang memulai salam yang berjalan. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Kalau kita sedang naik kendaraan, melewati teman yang sedang berjalan, yang memulai salam yang naik kendaraan. Begitu diajarin oleh Rasulullah. Yang banyak ketemu dengan yang sedikit, maka yang sedikit disunnahkan memulai salam. Malah dalam kitab-kitab seperti kitab-kitab akhlak yang banyak dibaca di masyarakat kita. Kalau kita datang ke kampung, kita orang kota, datang ke kampung, kita ketemu orang kampung, kita dulu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada adab yang mesti dibangun. Bahkan masuk ke rumah pun mengucapkan salam. Kata Rasulullah, yang berkendara hendaklah memberi salam pada yang jalan kaki. Yang jalan kaki memberi salam pada yang duduk. Yang sedikit memberi salam pada yang banyak. Itu ada adabnya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kita diarahkan oleh Rasulullah bagaimana beradab. Ketika kita ketemu orang, siapa yang mesti mulai? Yang banyak dengan yang sedikitlah yang memulai mengucapkan. Kalau kita sedang jalan, kitalah yang mengucapkan salam pada yang duduk. Begitu seterusnya. Jadi ada adab yang dibangun oleh Rasulullah. Ada keteraturan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada masalah katanya. Kapan orang boleh tidak menjawab salam? Dalam kitab-kitab lain ada disebutkan bahwa orang boleh tidak menjawab salam ketika sedang khutbah. Khatib sedang khutbah, tiba-tiba ada jamaah datang, usah mengucapkan salam. Si khatib tidak wajib menjawab salam. Kapan lagi orang tidak wajib menjawab salam? Mengucapkan salam sunnah, tapi menjawabnya wajib. Ketika orang sedang berada di toilet, di kamar kecil, ada orang mengucapkan salam, maka yang di toilet tidak wajib menjawab. Orang sedang sholat, bapak sedang sholat, tiba-tiba ada teman manggil, Assalamualaikum. Tidak wajib jawab. Pernah Rasulullah sholat di lapangan terbuka, itu ada orang jadi jawab, Assalamualaikum. Nabi cuma ngangkat tangan, tidak jawab. Kenapa? Karena Nabi sedang sholat. Jadi ada aturan yang dipatuhin gitu ya.
ketika kita mengucapkan salam. Bahwa mengucapkan salam wajib, menjawabnya, tapi ada aturannya, kata gitu. Bapak Ibu ini muliakan Allah. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, ajabal malaikah. Malaikat terkejut katanya pada orang Islam yang ketika bertemu dengan Muslim lain nggak mengucapkan salam. Bukhari Muslim. Kenapa terkejut? Kenapa nggak dia manfaatkan peluang untuk mendapatkan ridhonya Allah? Jadi ketemu orang sama-sama Muslim, diam aja, malah bilang heran dia. Kata Nabi dalam hadis nanti, hendaklah engkau memberi salam kepada orang yang kau kenal, ilaman araftahu, wa ilaman lam ta'rif, kepada orang yang tidak kita kenal. Bagaimana nggak kita kenal? Kalau kita kenal sama-sama BPK, bagus kan? Kalau nggak kenal gimana? Kita bisa lihat ciri-cirinya. Sepertinya dia meskipun kita nggak kenal, tanda-tanda Islamnya jelas. Boleh ucapkan salam. Gimana kalau kita sedang jalan, tiba-tiba ada teman bukan Muslim mengucapkan salam? Kata Nabi, idza salam alaikum ahlul kitab, faqulu alaikum. Kalau orang ahli kitab, Yahudi atau Nasrani mengucapkan salam kepada kamu, jawablah, faqulu alaikum. Cukup bilang waalaikum. Sampai situ aja. Jadi ada aturan yang patut diperhatikan. Baik, kita lanjut lagi. Terus, kalau ada orang Muslim ketemu dengan Muslim, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, apabila dua orang Muslim ketemu satu dengan lain, kemudian berdua bersalaman dan mengucapkan salam, katanya, illa ghufir lahuma bainahuma, Allah ampuni dosa keduanya. Bapak lihat, orang Islam itu kalau ketemu assalamualaikum salaman, karena ada hadis ini, dosa keduanya hapus tanpa diucapkan maafkan saya. Ada juga etika yang mesti dibangun. Siapa orang yang memulai berbicara sebelum memberi salam, kata Nabi, jangan dijawab. Man takallama qabla salam, siapa berkata-kata sebelum mengucapkan salam, kalau dia salam kemudian nggak usah dijawab, katanya. Kenapa? Dia tidak ta'zim kepada Allah, karena mengucapkan salam itu menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu nama Allah, mengedepankan Allah dari yang lain. Kalau kepada Allah dia tidak ta'zim, apalagi kepada kita. Jadi barangkali mesti mulai ditata kembali itu. Misalnya pejabat pidato kepada yang terhormat Bapak Anu, kepada yang terhormat Bapak Anu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mesti dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu, baru yang terhormat Bapak Anu, yang terhormat Bapak Anu. Ya, kalau Bapak kebetulan bagian menyusun pidato ketua, atau ya ngikutin di sini. Salam dulu, baru nyebut yang terhormat pimpinan DPR misalnya, dan sebagainya. Bapak ini muliakan Allah, kita lihat lagi apa adab yang kedua. Mendoakan apabila ada saudara Muslim yang bersin, sepele tapi mahal gitu. Sama-sama Muslim, tiba-tiba dia bersin, katanya. Kita disuruh mendoakan. Begitu bersin, dia alhamdulillah. Kita bilang yarhamukallah. Dan orang yang bersin kemudian merespon, karena orang itu didoakan, yaghfirullah li walaka. Boleh juga yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi saling mendoakan. Kenapa saling mendoakan? Karena kita saudara. Jadi kalau Bapak bersin, kemudian ada orang bilang yarhamukallah, kita jangan diam, jawab lagi yahdikallah atau yahdikumullah. Kenapa? Orang itu sudah baik mendoakan kita, kita baik lagi sama dia. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang ketiga, apa adab kepada seorang Muslim? Menengoknya bila sakit dan mendoakan agar cepat sembuh. Siapa contohnya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu
pernah habis sholat nanya, aina fulan, katanya, kemana si fulan? Wa marid ya Rasulullah, halumma ila baitih, dia sedang sakit ya Rasul, ayo kita tengokin. Kalau tidak bisa menengokin, ngedoain gitu. Kalau tidak sempat menengokin karena ada urusan yang lain yang bersama-sama, doain. Dan setiap kali kita ngaji di masjid ini, saya selalu memisipkan doa untuk teman-teman kita yang sakit. Karena saya nggak mungkin bisa kunjungin satu-satu. Karena itu mendoakan sesama muslim agar sembuh adalah akhlak Islam yang baik. Kata Nabi, hakul muslim adalah muslim khamsah. Hak muslim atau muslimnya ada 5 katanya. Yang satu, menjawab salam. Jadi kalau Bapak mengucapkan salam pada saya wajib jawab. Itu hak Bapak katanya. Yang kedua, iyadatul marid, menengoknya bila sakit. Saya ingin menyisipkan dikit. Kalau kita nengokin orang sakit, ada adab itu, Pak. Ya. Profesor Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ngajarin, kalau kita mau nengokin orang sakit, sebelum berangkat, kita wudu dulu. Sudah wudu, dalam keadaan suci, kita kunjungi tempatnya di rumah sakit atau di rumahnya. Minta izin pada keluarganya untuk bisa menjenguknya. Kita datang, kita temui dia, asumsinya laki-laki sama laki-laki. Maka Nabi itu dalam hadis mengatakan memegang tangannya, tangan si sakit. Dan Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Terus selesai baca 7 kali, baca doa. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi, wa anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, engkaulah Tuhannya manusia. Katanya. Angkatlah derita orang ini. Katanya. Sembuhkanlah dia. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Sembuh yang tidak kembali sakit. Udah selesai, udah mendoakan yang sakit, bagus kita kemudian menggembirakan keluarganya. Misalnya kita bilang sama keluarganya, kata Rasulullah, katanya liku lidain dawaun. Tiap-tiap penyakit mesti ada obatnya. Saya 2 Jumat yang lalu khutbah di rumah sakit Jantung Harapan Kita. Saya menjelaskan dimensi medis dari Quran. Kalau menurut Quran, sakit itu ada 2 cara. Ada sakit dalam rangka ujian Allah. Siapa contohnya? Nabi Ayub. 19 tahun sakit. Tapi karena kesabarannya, ketekunannya, keuletannya, Allah kembalikan sakitnya dan Allah kembalikan kekayaannya. Nabi Ayub kaya, Pak. Kaya kuasa. Istrinya 15. Ketika sakit, jatuh sakit, hartanya habis. Semua istri minta cerai. Setelah 19 tahun, Allah kembalikan penyakitnya, Allah kembalikan hartanya, kaya lagi. Dan istri minta balik lagi. Ini sakit dalam rangka ujian. Dan yang menarik adalah Nabi Ayub ketika sakit mesti bilang alhamdulillah gitu. Asal merasakan sakit, alhamdulillah gitu. Ditanya, kenapa Anda kalau sakit bilang alhamdulillah? Kata Nabi Ayub, kalau bukan karena sakit yang diturunkan Allah kepada saya tidak sebanyak ini memuji Allah. Oh ternyata ada hadis ya Pak. Siapa orang yang disentuh sakit oleh Allah, ditimpa musibah berupa penyakit, wa yaqulu alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah buatkan sebuah rumah di surga. Begitu sakit, alhamdulillah. Jadi sakit dalam konteks pertama ini, sakit sebagai ujian. Tapi ada sakit yang bercorak azab. Siapa contohnya? Raja Namrud. Kalau orang barat bilang Hammurabi. Dia
setelah menghukum Nabi Ibrahim dengan hukuman mati yang dibakar hidup-hidup, dikasih sakit oleh Allah. Telinganya ini kemasukan serangga, yang gara-gara serangga masuk ke dalam telinganya dan nggak bisa keluarkan, teriak-teriak dia, dibentur-bentur kepalanya. Mendingan saya mati aja katanya, sakit banget. Ini sakit dalam konteks azab. Nah, baik sakit dalam konteks ujian maupun azab, keduanya mesti kita kasih. Dan mendoakannya adalah sesuatu yang terpuji. Ada kitab-kitab akhlak lagi mengatakan, kalau kita berkunjung ke tempat orang sakit, jangan bikin tambah sakit orang itu. Misalnya, boleh aja kita nanya, sakit apa nih? Gitu. Oh, kata dokter ini Frida liver, gejala liver. Bapak menghibur dia, gitu. Bikin senang dia. Gitu. Sakit apapun, sebesar apapun ada obatnya. Gitu. Semoga Anda diberikan ketabahan, kesabaran. Jangan malah bilang, sakit apa nih? Gejala liver. Oh, teman saya 3 hari sakit ini habis. Jadi kalau gitu gimana? Jangan tambah sakit orang. Jangan tambah berat orang. Apalagi katanya, haknya seorang muslim. Kata Nabi, ittiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah. Jadi kalau teman meninggal, dia punya hak untuk diantar jenazahnya. Selama kita mampu, kita cukup waktu. Apalagi mensolatkan, mengantarkan jenazah. Nah, ketika mengantar jenazah juga ada adabnya. Profesor Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim mengatakan, adabnya apa? Kalau ngantar jenazah, kasratu zikrillah, banyak zikir. Banyak nyebut nama Allah. Nggak pantas dong ngantar jenazah, apa ya bahasa kampung, cengengesan ya. Nggak pantas dong. Jadi kalau kita ngantar jenazah, antarkan dia sambil bertasbih, berzikir pada Allah. Dan mengambil ibrah. Karena kata Sayyidina Ali, inna minat ibrah yakfikal maut ibratan. Di antara sekian banyak pelajaran di dunia ini, cukuplah bagi kamu, katanya, kematian pelajaran yang paling berharga. Kenapa? Sekarang dia saya antar, mana tahu besok lusa saya. Siapa tahu nanti malam saya akan seperti dia. Kalau gitu gimana? Ya kita mesti siap. Gitu. Siap atau enggak siap, mesti siap. Bapak yang dimuliakan Allah, mungkin nggak orang meninggal dalam keadaan sehat? Mungkin. Saya punya jamaah di sana. Dulu waktu masih dia eselon 2 Kementerian Keuangan, direktur ya. Subuh berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Ketika baca Allah mantasal, dia mundur. Ada tiang, dia nyandar. Begitu nyandar, jatuh, terkulai, meninggal. Padahal seminggu 2 atau 3 kali mesti tenis. Kadang golf. Sehat. Bisa meninggal, bisa. Artinya orang sehat bisa meninggal. Orang sakit bisa meninggal. Sakit sebelum meninggal itu cara Allah menyayangi orang itu. Jadi kalau orang sakit, lama sakitnya kemudian meninggal, itu cara Allah menyayangi dia supaya pas meninggal benar nggak sakit lagi. Jadi sakit ketika nazak dicabut itu diangsur oleh Allah. Sebelum nazak disuruh sakit, pas nazak benar dan pas dicabut nggak sakit lagi. Bapak hadirin sekalian, mendoakan orang bersin, ini hadis Bukhari. Jenguklah olehmu orang sakit, berilah makan orang yang lapar, bebaskanlah tawanan. Itu akhlak Islam. Kalau gitu gimana? Banyak yang bisa kita lakukan dalam konteks menyikapi saudara kita muslim. Bapak hadirin sekalian, ini barangkali hal-hal yang sederhana. Masih banyak yang barangkali bagus kita pertimbangkan, tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pasti, menghormati sama muslim, membangun hidup bersaudara, itulah akhlak Islam. Muslim manapun,
bangsa apapun, kalau dia muslim saudara kita, sikap kita adalah menyayangi mereka, mengasihi mereka, membantu mereka semampu kita. Tidak bisa dengan materi, dengan doa. Kalau gitu gimana? Muslim yang soleh, muslim yang punya rasa persaudaraan. Itu ngajinya masih banyak yang bisa kita kaji, cuman barangkali waktunya membatasi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Quran wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Quran alimna al-Quran wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Selamat beraktivitas. Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.